Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis kita sampai hadis keempat dari bab ke-127 tentang etika tidur, berbaring, duduk dalam pertemuan, berteman, dan bermimpi, atau urutan hadis nomor 817. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu minal laili wada'a yadahu tahta khaddihi thumma yaqulu Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza staiqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana mim ba'di ma amatana wa ilaihin nusur. Rawahul Bukhari. Hudzaifah radhiyallahu an berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di waktu malam, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya dan berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Apabila bangun dari tidur, beliau berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana mim ba'di ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusur, dan kepadanya lah kelak kami akan kembali. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran hadis, anjuran untuk tidur dan berdoa sebelumnya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesadaran hidup dan mati di tangan Allah itu merupakan bagian dari tauhid rububiyah. Jadi kesadaran kita, hidup dan mati kita, semua di tangan Allah, itulah bagian dari keimanan, ketauhidan kita. Sehingga kita menyadari bahwa hidup dan mati bukan di tangan manusia. Berikutnya pula bahwa tidur itu disadari sebagai kematian kecil. Sehingga kita bisa mengambil tata nilainya bahwa di dalam hidup jangan sombong. Di saat sehat jangan sombong. Dan juga tidak takut atau tidak terlalu takut dengan kematian. Bahkan
kita harus mempersiapkan diri siap bertemu dengan Allah kapan saja. Sehingga sebenarnya bahwa setiap malam itu kita telah dilatih oleh Allah untuk latihan mati. Dan setiap pagi kita diberikan pelajaran oleh Allah bagaimana hidup kembali. Ibu, bapak, saudara sekalian, bahwa di dalam tidur kita mengawali dengan bismika. Dengan namamu ya Allah. Dengan nama Allah. Bahwa kita harus senantiasa berupaya keras menghadirkan Allah di dalam setiap aktivitas. Yang perlu kita sadari, tidur itu bukan perkara sepele, namun perkara besar. Sebenarnya kalau kita lihat tata nilainya ini, bagaimana Allah hadir dalam setiap aktivitas kita, bahkan Allah tetap hadir menjaga diri kita untuk terus bisa bernafas, untuk terus bisa mengalir darah kita, untuk terus memompa jantung kita. Allahu Akbar. Disitulah Allah hadir dalam setiap aktivitas, sehingga kita juga harus bisa melaksanakan apa yang semestinya. Apa? Lakukan setiap kegiatan itu dengan nama Allah. Lakukan setiap kegiatan itu dengan memohon ridha Allah. Maka Allah hadir dalam setiap aktivitas, atau Allah senantiasa mengawasi, senantiasa mencatat ya, dengan perlengkapan yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat ya, yang akan terus mendampingi setiap hamba-hambanya. Ada raqib, ada atid yang akan senantiasa membuat catatan. Sebagai apa? Sebagai dokumen untuk memberi balasan. Maka Allahumma ya Allah, bismika, dengan namamu, amutu wa ahya. Atau biasa kita itu ahya wa amut gitu ya. Namun kalau dalam hadis ini, amutu, bismika amutu wa ahya, tidak ada masalah, karena esensinya adalah sama. Sehingga dengan demikian kita bisa menangkap perkara yang kecil menurut manusia akan menjadi besar kalau disertai dengan nama Allah. Ibu, bapak, saudara sekalian, demikian pula bahwa syukur itu pondasi kehidupan, sebagai pondasi kehidupan. Alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih wahai Allah, Engkau telah menghidupkan aku kembali. Hidup ini adalah nikmat. Ini yang perlu difahami, perlu digarisbawahi. Hidup adalah nikmat dari Allah, bukan sekedar hak. Kalau hak itu nanti kecenderungan manusia, kita sebagai manusia tidak memanfaatkan secara maksimal. Maka kita harus menempatkan hidup, apalagi hidup kembali, itu adalah nikmat, bukan sekedar hak. Ini yang perlu kita garis bawahi biar kita itu semangatnya lain. Karena apa? Ini adalah nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah itu harus disyukuri. Cara bersyukur adalah bagaimana menjadikan diri kita, menjadikan aktivitas kita bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka marilah kita mencoba untuk menempatkan diri bahwa bangun tidur itu bukan
hal yang biasa, namun merupakan nikmat nikmat dari Allah yang harus kita syukuri dan kita wujudkan untuk berbuat kebaikan di dalam kehidupan. Semoga tata nilai ini bisa kita aplikasikan, bisa kita praktekkan di dalam keseharian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semuanya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.